Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 1 akan menjelaskan tentang pentingnya ideologi Pancasila sebagai pegangan generasi milenial. Sebelum memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Zara Syazwa dan teman sekelompok saya yaitu Azza Faulin Gani, Kerin Wanabela, Nursanita Putri, dan Linda Yadi. Langsung saja kita masuk ke penjelasan. Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia dan bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno pada sidang BPUPKI. Pancasila bukan hanya sekedar simbol persatuan dan kebangsaan bangsa, tapi Pancasila adalah acuan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku sehari-hari kita pun harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila memiliki ruang lingkup yang sangat luas, terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna yang berbeda-beda dalam konsekuensinya dan aktualisasinya. Berikut beberapa pandangan terhadap Pancasila yang ada di dalam bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan yang baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dari pandangan hidup dapat diketahui cita-cita dan gagasan-gagasan yang akan diwujudkan bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila, terdapat tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan kerohanian bangsa yang menjadi ciri masyarakat, sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam Pancasila telah tertuang cita-cita, ide-ide, dan gagasan-gagasan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan, yang menyangkut bidang politik, termasuk pertahanan keamanan, bidang sosial, dan bidang kebudayaan, serta bidang keagamaan. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa. 3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara merupakan fondasi atau landasan terkuat dan kokoh, serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan, maupun rintangan dari dalam maupun luar, sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara sebagai dasar negara. Dijadikan dasar sebagai tonggak segala pembuatan peraturan perundang-undangan negara, serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Belakangan ini, kalian sadar nggak sih semangat toleransi dan kebinekaan dalam bingkai ideologi Pancasila terus mengalami sebuah degradasi yang cukup drastis di kalangan masyarakat bangsa Indonesia, terlebih khusus pada kalangan kaum muda, bisa disebut juga dengan kaum milenial, sehingga tidak heran sebagian besar masyarakat dan orang muda atau remaja bangsa ini cepat terpengaruh dengan masuknya ideologi-ideologi yang berasal dari luar. Banyak kalangan memperbincangkan mengenai generasi milenial Indonesia yang pada umumnya pelajar dan mahasiswa. Namun studi tentang generasi milenial ini belum menyentuh hal-hal yang substansial. Generasi milenial ini memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap berbagai perkembangan teknologi digital dan online terkini. Beberapa penelitian mengatakan bahwa generasi milenial ini merupakan salah satu kelompok generasi yang sangat rentan terhadap pengaruh radikalisme dan tindakan intoleran. Di tengah derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan internet. Melihat kenyataan ini,
Maka penanaman nilai-nilai Pancasila sudah semestinya memfokuskan dan mengakomodasi kelompok generasi milenial dengan sebuah formulasi atau metode-metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan kecanggihan teknologi saat ini, sehingga generasi milenial ini tidak bersifat partisipan dengan pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan dapat bersikap kritis terhadap pengaruh ideologi-ideologi yang radikal serta sikap-sikap intoleran. Contohnya, adanya tindakan bullying di sosmed, penipuan, dan lain sebagainya. Dari kejadian tersebut, telah terbukti bahwa karakter milenial saat ini telah melanggar aturan dan nilai-nilai dalam Pancasila. Cara menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui lembaga pendidikan, baik itu secara formal maupun non-formal, setiap pelajar diberikan pendidikan karakter mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu menghapus dan memblokir segala situs-situs yang berdampak buruk terhadap generasi. Dengan adanya tindakan tersebut, maka akan menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Yang ketiga yaitu melalui diskusi ataupun kajian ilmiah guna mengembangkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu melalui keluarga mampu mendidik anak dalam bersikap maupun bertutur kata dengan baik dan mampu mengawasi anak dari berbagai aspek negatif. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.